Episode dimulai dengan narasi sejarah tentang 4 kerajaan besar di Asia Tenggara, yakni Minanakarin, Davijmeta, Asavadevatin, dan Puchong Pisut. Keempat kerajaan ini hidup damai selama berabad-abad, hingga suatu hari datang musuh tak diundang yang menyerang mereka. Raja Minanakarin kemudian mengusulkan agar keempat kerajaan bersatu menjadi satu negara bernama Emali. Seiring waktu, tiap dinasti bergantian memerintah Emali hingga saat ini, di mana Raja Tipokbowon dari Asavadevatin naik tahta. Lalu, diperlihatkan seorang anak yang tertidur pulas memegang pedang mainannya. Adegan memperhatikan Charan, seorang pengawal kerajaan istana Emali yang sedang melukis. Ia dipanggil untuk menghadap Raja Tipokbowon. Dengan cepat, Charan bersiap dan memasuki ruangan. Melihat ruangan yang begitu hening, ia curiga. Tanpa ragu, Charan yang melihat musuh langsung beradu mekanik dan memenangkannya secara mudah. Melihat itu, sang raja langsung menghentikan adegan baku hantam Charan, di mana sang raja ternyata hanya mengetes kemampuan Charan dan menyuruh instruktur tempur terbaik untuk melawannya. Sang raja yang sudah tua dan merasa kesepian hanya mempercayai Charan untuk menemani minum teh. Raja meminta Charan untuk membawakan teh Earl Grey, teh impor Inggris favoritnya yang mengingatkannya pada masa lalu. Charan menerima tugas itu dan dimintai menemui Tat Danai, yakni sahabat lama raja, untuk mendapatkan teh terbaik sebelum terlambat. Pindah ke London, di Bayes Business School berlangsung kompetisi anggar bergengsi. Kenneth, mahasiswa dan atlet anggar terbaik universitas, bertanding di babak grup. Ia tampil memukau walau hampir saja poinnya sama dengan lawan. Pada akhirnya, ia tetap memenangkan pertandingan dan dinobatkan sebagai juara grup A. Penonton dan teman-temannya memberi selamat, menyebutkan bahwa Kenneth juga merupakan keturunan dari Emali, negara yang dikenal kuat dalam olahraga anggar. Setelah pertandingan, Kenneth melihat seseorang yang terus mengikutinya di stasiun kereta bawah tanah. Tanpa ia sadari, terdapat seseorang yang memvideokan Kenneth dari dalam mobil di seberang jalan. Kenneth yang curiga, ia pun langsung menangkap kering, serta bertanya apakah orang itu seorang pencari bakat atau ingin merekrut anggota tim. Namun, orang tersebut tidak menjawab. Kenneth lalu menuduhnya mencoba mendekati dirinya dengan cara yang menakutkan dan menegaskan bahwa dirinya tidak tertarik. Orang misterius itu kemudian mengkritik teknik Kenneth saat bertanding anggar, mengatakan bahwa Kenneth terlalu sering menggerakkan bahunya lebih dulu ketika mencabut pedang, kebiasaan yang bisa membuatnya kalah. Orang itu juga menilai Kenneth terlalu berburu-buru dan menyarankan agar ia berlatih lebih keras jika ingin menjadi juara. Kenneth yang tersinggung bertanya siapa sebenarnya orang itu. Namun orang tersebut hanya memberikan peringatan bahwa jika Kenneth selalu seperti itu, maka ia tidak akan bisa menang, sambil berlalu pergi. Untuk panggilan Kenneth akan saya ganti menjadi Kanin agar lebih mudah. Kanin digambarkan hidup di luar negeri, fokus pada latihan anggar bersama ayahnya. Ada tekanan agar ia tampil sempurna, namun Kanin merasa belum cukup baik di mata masyarakat Emali. Ayahnya selalu menekankan pentingnya disiplin dan latihan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari etika makan hingga latihan fisik. Kanin juga mempertanyakan identitasnya, merasa hidupnya selalu diwarnai nuansa Emali, baik dari makanan, dekorasi rumah, hingga nama panggilan. Setelah kepulangan dari kemenangannya menjuarai anggar, Kanin dikejutkan dengan kehadiran Charan, yang tiba-tiba sudah berada di rumahnya. Charan diperkenalkan oleh ayah Kanin sebagai tamu istimewa yang akan tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Kanin merasa aneh dengan kehadiran orang asing di rumahnya dan mulai mempertanyakan motif sebenarnya Charan untuk tinggal di sana. Saat berpapasan tidak sengaja, Charan memberi petunjuk bahwa ayah Kanin mengetahui semua jawaban yang diinginkan Kanin, tetapi belum saatnya untuk mengungkapkan semuanya. Di keesokan paginya, Kanin menunjukkan piala kemenangannya saat sarapan pada ayah. Namun Charan yang datang membuat Kanin pergi karena tidak suka. Di lorong, Kanin merasa ada yang mengikutinya. Ternyata itu ialah Paul, temannya Kanin. Paul mengajak Kanin untuk datang ke pesta kemenangannya.
Sharan yang datang bak jai langkung langsung mengaku-ngaku sebagai teman Kanin. Di tengah-tengah keramaian, teman-teman mereka mengajak Kanin dan Sharan bermain permainan poki, di mana kedua pasangan harus menggigit stik poki dari ujung yang berlawanan. Dalam permainan ini, Kanin dan Sharan berhasil memenangkan tantangan yang mengharuskan mereka berciuman secara tidak sengaja, memicu tawa dan godaan dari teman-teman mereka. Setelah permainan, Sharan bertanya kepada Kanin apakah ia tahu tentang legenda ciuman Emily. Namun karena terlalu lama, Kanin akhirnya memilih untuk pulang. Sesampainya di rumah, Kanin bertanya kepada ayahnya tentang legenda ciuman Emily, yang menurut cerita kuno di kerajaan tersebut, ciuman dianggap sebagai janji cinta abadi yang mengikat dua orang selamanya hingga maut memisahkannya. Percakapan ini membuat Kanin terdiam dan mulai merenungkan makna dari ciuman tersebut. Kanin pun mengatakan kepada Sharan bahwa itu hanya permainan, lalu meninggalkan ayahnya dan Sharan. Dengan kikuk, Sharan pun meneguk habis minumnya. Kanin yang hendak menghampiri Sharan terkait ciuman sebelumnya malah tidak sengaja mendengar percakapan Sharan dan ayahnya. Mereka membicarakan suasana tegang di kerajaan Emily, di mana konflik politik dan persaingan antar keluarga bangsawan mulai terlihat jelas. Kanin Asafadevatin, pewaris keluarga Asafadevatin yang selama ini hidup jauh dari istana, mulai menyadari bahwa takdirnya sebagai calon penerus tahta semakin dekat dan harus melakukan kompetisi sebagai penerus tahta. Dari situ, Kanin pun tahu bahwa ayahnya yang selama ini bersamanya bukanlah ayah kandungnya. Kanin pun mengingat-ingat kenangan saat bermain piano bersama sang ayah dan bagaimana sang ayah mengajarinya olahraga anggar. Sharan yang datang langsung Kanin usir karena merasa kedatangan Sharan merusak hidupnya. Pada akhirnya, sang ayah menjelaskan bahwa Kanin adalah seorang pangeran satu-satunya pewaris klan Asafadevatin, di mana raja sekarang yang menaiki tahta adalah kakeknya. Di mana saat Kanin berusia kurang dari setahun, sebuah tragedi terjadi. Putri Kunita atau ibu dari Kanin disergap dan tidak selamat. Pangeran Tarin kehilangan istri dan putra tercintanya. Namun secara rahasia, raja atau sang kakek menyuruh ayah Kanin yang sekarang untuk membawa Kanin yang ternyata belum meninggal. Dan sekarang sudah saatnya Kanin kembali ke tempat asalnya. Saat pembicaraan Sharan, Kanin dan ayahnya mulai memanas, secara tiba-tiba beberapa orang tidak dikenal menyerang. Kanin yang hendak dibawa keluar oleh Sharan pun terhenti karena seseorang yang menodongnya senjata laras pendek ke arah mereka. Ayah langsung berusaha menahan orang tidak dikenal tersebut. Namun suara tembakan terdengar.